Mengindeks dalam penyimpanan sistem abjad. Pertama, cara mengindeks. Prosedur pengindeksan kali ini kita akan menggunakan alphabetical filling system. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu caption, unit 1, unit 2, unit 3, dan unit 4. Pertama, caption. Caption adalah kata tangkap, bisa berupa nama orang, nama badan usaha, judul masalah, nama tempat, atau angka tergantung dari sistem penyimpanan suatu instansi. Karena ini merupakan tanda pengenal dari suatu dokumen yang disimpan. Kali ini menggunakan alphabetical filling system, oleh sebab itu yang harus diindeks adalah nama orang atau nama perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unit. Unit adalah bagian terkecil dari suatu nama. Unit 1 disebut dengan primer, unit 2 sekunder, unit 3 tersier, unit 4 tersier 2. Pertama, kita akan mengindeks nama tunggal. Nama tunggal ini terdiri dari satu nama. Di sini contohnya Yuliana. Jadi unit 1 diisi Yuliana, unit 2 kosong, unit 3 kosong, unit 4 kosong. Oh iya, saya belum menjelaskan apa itu kode. Kode adalah huruf pertama dari nama atau judul yang sudah diindeks. Kali ini kodenya adalah YU. 2, kita akan mengindeks nama lengkap dua kata. Di sini contohnya Rio Febrian. Unit 1 diisi dengan Febrian. Namanya dibalik jadi Febrian unit 1, Rio unit 2, unit 3 kosong, unit 4 kosong. Kodenya yaitu FE. Bisa juga FR, namun kali ini saya akan menggunakan FE. E-nya huruf kecil. 3, kita akan mengindeks nama lengkap 3 kata. Di sini contohnya Deta Bara Pratiwi. Unit 1 diisi dengan Pratiwi, unit 2 diisi dengan Deta, dan unit 3 diisi dengan Bara. Unit 4 kosong. Lalu kodenya diisi dengan PR. 4, nama Cina dan Korea. Nama Cina dan Korea kita tidak perlu membalikkan nama, kita isi saja langsung unit 1 Li, unit 2 Jung, unit 3 Suk. Lalu kodenya LE. 5, awalan nama keluarga. Ini dalam indeks tidak terpisah nama keluarganya sebagai satu unit seperti De, Da, Del, Mac, dan lain-lain. Pada kali ini contohnya Bartje van Houten. Van Houtennya sebagai satu unit, jadi unit 1 Van Houten, unit 2 Bartje. Kodenya VA. 6, gelar dan pangkat. Gelar dan pangkat di sini dimaksudkan adalah kesarjanaan, kebangsawanan, keagamaan, dan kepangkatan. Di sini contohnya Profesor Dr. Adi Santoso. Unit 1 diisi dengan Santoso, unit 2 diisi dengan Adi, bisa juga unit 3 diisi dengan gelar namun menggunakan dalam kurung. Tapi kali ini saya akan memasukkan gelarnya disatukan di unit 2 dengan tanda kurung. Dan kodenya adalah SA.
7. Nama dengan tanda hubung. Jadi, nama yang diberikan tanda hubung seperti garis datar itu merupakan satu unit. Dalam contoh, Herma Sugiarto. Jadi, unit 1 dituliskan Herma garis datar Sugiarto. Unit 2, Adrian. Lalu kodenya diisi dengan HE. Delapan. Nama Indonesia dengan urutan kelahiran. Di sini yang dimaksudkannya adalah nama orang Bali, seperti Iwayan Widiada. Jadi unit 1 Widiada, unit 2 Iwayan. Lalu kodenya diisi dengan WI. WI. 9. Singkatan. Dimaksudkannya di sini adalah entah itu nama depan atau nama tengah atau nama belakang yang tidak diketahui kepanjangannya maupun yang diketahui. Seperti di contoh B.J. Habibie. Karena kita mengetahui apa itu B dan apa itu J, kita bisa menuliskannya di unit 2 dan unit 3. Kalau kita tidak mengetahuinya, bisa ditulis dengan B dan J. Namun kembali lagi karena kita mengetahuinya, jadi ditulis Burhanuddin dan unit 3 ditulis Yusuf. Dan kodenya adalah HA. 10. Nama perusahaan bukan nama orang. Jadi di sini contohnya PT Makmur Sentosa. Makmur Sentosa merupakan satu unit. Jadi unit 1 Makmur Sentosa, tidak dipisah, melainkan satu unit. Unit 2 Perseroan Terbatas, bisa juga ditulis dengan hanya PT, namun sekali ini saya akan menuliskannya kepanjangannya, yaitu Perseroan Terbatas, agar kita bisa mengetahuinya. Lalu kodenya diisi dengan MA. 11. Nama perusahaan atau lembaga yang menggunakan nama orang. Karena menggunakan nama orang, jadi kita kembali lagi ke aturan mengindeks nama orang. Jadi unit 1 Ratulangi, unit 2 SAM, dan unit 3 Universitas. Lalu kodenya diisi dengan RA. RA. 12. Nama perusahaan atau lembaga yang menggunakan simbol. Di sini contohnya Toko Roti John dan Jane. Dannya menggunakan simbol, jadi di indeks unit 1 diisi dengan John dalam kurung dan tutup kurung Jane. Dannya itu ditulis tidak menggunakan simbol lagi. Lalu unit 2 Toko Roti. Toko roti juga merupakan satu unit, jangan dipisah toko dan rotinya. Unit 300, lalu kodenya diisi dengan JH. 13. Nama perusahaan menggunakan singkatan. Di contoh Politeknik LPKIA. Kalau ditulis kepanjangannya LPKIA, itu semuanya ditulis terlalu panjang, kita bisa menggunakan satu hurufnya saja, L. Lalu unit 2 diisi dengan Politeknik.
dan untuk kodenya L. (14) Nama perusahaan atau lembaga yang menggunakan angka. Seperti di contoh adalah Toko Buku 77. Jadi, Toko Buku 77 ditulis 77 itu menggunakan huruf di unit 1 dan toko bukunya di unit 2. Tidak dipisah juga karena merupakan satu unit. Lalu kodenya adalah TU. Tuh. Selanjutnya kita akan mengisi tabel mengabjad. Mengabjad ini jadi diurutkan huruf demi hurufnya. Di contoh itu yang menjadi nomor 1 itu FE. Lalu nomor 2 HA, nomor 3 HE. Bisa dituliskan di samping tabel mengabjadnya huruf nomor-nomornya. Namun bisa juga mengurutkannya dari huruf demi huruf seperti FE, HA, HE. Namun saya akan menuliskannya angka demi angka di samping tabel kode. Jadi inilah dia hasil di mengindeks dengan sistem abjad atau alphabetical filling system. 2. Kita akan membahas tentang kelebihan menggunakan alphabetical filling system. 1. Sederhana dan mudah dimengerti baik pekerjaan maupun pencariannya. 2. Menyimpan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 3. Mudah menggolongkan surat menurut nama organisasi, instansi, lembaga, atau perusahaan. 4. Perlengkapan dapat dipergunakan untuk berbagai macam dokumen dan cocok untuk tiap-tiap dokumen. 3. Kekurangan dari alphabetical filling system. 1. Sulit apabila terdapat nama yang sama, terutama nama orang. 2. Dalam sistem yang sangat luas membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan surat. 3. Sulit memperkirakan persyaratan-persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad yang berlainan. 4. Kita akan membahas solusi dari kekurangan alphabetical filling system. Untuk masalah yang pertama, pahami dengan betul cara mengabjad, namun apabila huruf demi hurufnya sama persis, bisa dibedakan dengan warna dalam pengkodean. Untuk masalah yang kedua, berikan label pada folder. Untuk kekurangan yang ketiga, perhatikan data arsip pada tahun sebelumnya agar bisa memudahkan perkiraan persyaratan ruangan. 5. Kesimpulan. Mengindeks dalam penyimpanan sistem abjad yang menjadi kata tangkap adalah nama orang atau nama badan usaha atau lembaga, perusahaan, atau organisasi. Oleh sebab itu yang harus diindeks adalah nama orang atau perusahaan. Penyimpanan sistem abjad merupakan sistem yang sederhana dan mudah dipahami, namun sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut dapat membuat kita menjadi lebih teliti dalam melakukan penyimpanan arsip dan menemukannya kembali.